Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya, pemuja-pemuja Jokowi kalang kabut hari ini. Ya kita lihat saja bahwa kabarnya ini ada informasi yang A1 begitu kan ya. Prabowo perintahkan stop dulu proyek tol baru. Artinya apa? Artinya bahwa ya memang proyek-proyek Jokowi begitu kan yang masih belum selesai di era kepemimpinan dari seorang Jokowi akan diteruskan oleh seorang Prabowo. Tapi pada kenyataannya adalah Prabowo tidak ingin didekti begitu kan. Nampaknya Prabowo tidak ingin keberlanjutan yang selama ini digembar-gembor oleh pemuja-pemuja Jokowi. Kita lihat saja begitu kan. Prabowo sudah menginstruksikan bahwa proyek-proyek tol baru di situ harus dihentikan, ya. Karena apa? Karena menelan biaya yang begitu fantastis, ya. Salah satu yang menjadi yang di stop ya, yang sudah ada rencana, ya, ada planning, sudah ada kajian di situ yang sudah mau bangun, ya, sama Prabowo ini akan dibatalkan begitu kan. Tidak produktif lagi. Nampaknya di era Jokowi begitu kan. Ya bangun tol sana, tol sini, tol sana, tol sini begitu, hanya buang-buang anggaran, ya. Lihat saja, yang dilihat situ adalah masalah kesejahteraan juga. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo ini ya masih ya memikirkan bagaimana kesetiaan kesejahteraan masyarakat yang selama ini kita didengang-dengungkan begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat akan mewanti-wanti betul begitu kan, apakah ini akan akan terjadi atau bagaimana. Tapi bagi kami adalah ini sebenarnya ide bagus Prabowo begitu kan ya. Kalau ini benar-benar dihentikan, kenapa? Karena dengan adanya seperti ini ya anggaran yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo ini nantinya begitu kan ya, begitu mengurangilah begitu kepada defisit anggaran. Padahal ya Prabowo ini hanya ingin bagaimana masyarakat sejahtera, itu salah satunya. Kalau masalah infrastruktur, masalah yang lain, saya kira Pak Prabowo sudah dilakukan dari presiden-presiden sebelumnya begitu kan. Tapi saya yakin ya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo ini nampaknya begitu kan. Nampaknya benar-benar ada terobosan baru. Dibandingkan bangun tol sana sini, mending berikan pada pendidikan, kesejahteraan, kemiskinan begitu kan ya. Ini yang akan diatasi oleh seorang Prabowo. Prabowo memandang kemajuan negara itu bukan dilihat dari segi infrastruktur yang ada, tapi dilihat dari bagaimana segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga bahkan ya yang namanya kemiskinan itu harus benar-benar diberantas. Nah, Jokowi kan seolah-olah tidak memikirkan ini begitu, seolah-olah pro terhadap oligarki bangun ini, ayo yang mau bantu, yang mau investor, kayak IKN, ayo yang mau ini. Nampaknya ada nuansa-nuansa yang kemudian ya yang sekarang ini kita rasakan berbeda jauh. Kepemimpinan seorang Prabowo hanya 3 bulan ini sudah melebihi pencapaian dari apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi 10 tahun. Ini masalah soal hukum sudah diberantas oleh Prabowo. Sekarang masalah soal kesejahteraan ya. Jokowi sudah nampaknya belum memikirkan bagaimana kesejahteraan yang ada. Lebih pro terhadap oligarki yang ada. Makanya tamatlah riwayat cawi-cawi dari seorang Jokowi begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ini kalau kita baca nih ya dari CNBC Indonesia. Coba kita baca. Jubir istana yang jumlah 50 orang lebih jumbo dari Amerika Serikat yang superpower cuma punya 1 jubir gedung putih, 1 jubir Pentagon ya. Apa itu? Berlimpah informasi dari istana. Ya kita tunggu saja. Ekonomi sedang kontraksi akibat hutang ugal-ugalan hampir 90% BUMN laporannya rugi. BUMN ya karya apalagi? WFF abal-abal ya membuat saham BUMN karya terdepresiasi hampir 78 sampai 85%. Prabowo mewarisi pendahulunya yang nggak tahu diri. Semoga tahun 2025 Indonesia bisa bangkit kembali. Iya begitu kan.
Ini kan nampaknya hal-hal seperti ini akan menjadi menjadi hambatan pada ekonomi kita. Prabowo ingin mencoba keluar dari zona apa yang kemudian ditekan oleh seorang Jokowi, ya. Jokowi mana ada memikirkan dengan rakyat bisa sejahtera. Nampaknya pemikiran-pemikiran masyarakat dan asumsi masyarakat hari ini sudah jelas bahwa seolah-olah kemiskinan ini dipelihara. Ya hanya Prabowo harapan kita begitu kan. Siapa lagi coba? Jadi Jokowi bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi ya waktu mau pilkada saja begitu. Bahkan itu dirapel. Ya, saya kira Pak Prabowo tidak ada lagi kayak beginian begitu kan ya. Mau keberlanjutan kayak mau apa kayak, yang penting Prabowo memikirkan bagaimana kesejahteraan itu ada. Bagaimana keberpihakan kepada rakyat kecil itu ada. Bagaimana keadilan secara hukum kepada rakyat kecil itu ada. Itu camkan itu begitu kan. Maka Prabowo tidak bisa didekati dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Makanya Prabowo jangan sering-sering bertemu dengan Jokowi lah. Ngeri-ngeri sedap ini ngeri-ngeri sedap karena persoalan kita adalah persoalan bangsa dan negara kita, negara tetangga kita, negara lain begitu kan sudah berbondong-bondong bagaimana untuk memajukan bangsanya sendiri. Masa rakyat Indonesia masih memelihara kemiskinan? Itu yang kita lihat. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita benahi bersama begitu kan ya. Oligarki ya kita harus lawan bersama. Jadi jangan takut Pak Prabowo. Walaupun ada tekanan kepada Prabowo, rakyat yang ada di belakang seorang Prabowo, bukan seorang Jokowi. Jokowi kan sibuk cari panggung sana sini begitu kan ya. Cari pekerjaan susah, ini susah dan sebagainya begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita amati hari ini ya terhadap situasi dan kondisi bangsa kita, Prabowo nampaknya begitu kan punya perhatian khusus ya, perhatian lebih lah ya sebagai sosok seorang presiden begitu kan. Berbeda dengan orang-orang atau Gibran begitu kan ya hanya memikirkan sana sini bagi-bagi ini bagi-bagi itu begitu kan. Inilah tamparan keras sebenarnya begitu kan bahwa kekuatan dari seorang joki sudah tidak ada apa-apanya begitu. Lanjutkan Pak Prabowo, jangan dengarkan omongan-omongan yang namanya oligarki. Tetap lanjut ya. Tapi bagi kami masih agak pesimis ya karena kita lihat yang kita hadapi oligarki luar biasa begitu kan. Bahkan seorang Prabowo ada tekanan begitu. Masa seorang presiden bisa saja ditekan begitu kan apalagi rakyatnya. Itu jangan sampai bebas ya. Prabowo harus benar-benar benar-benar diadili seadil-adilnya. Coba kita baca ini beritanya. Prabowo perintahkan stop dulu proyek tol baru. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Ini Presiden Prabowo Subianto telah meminta untuk menghentikan ya dulu pembangunan infrastruktur baru. Perintah Prabowo ini ternyata berdampak pada proyek tol, jalan tol ya. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol ya BPJT ya unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan soal ini jumlah tol yang beroperasi di Indonesia mencapai kurang lebih dari 3.000 km. Bayangkan, ini harus benar-benar di stop begitu kan ya oleh dari seorang Prabowo. Kenapa mau dilanjutkan? Karena uangnya kita mau dari mana? Mau ngutang lagi. Sedangkan Pak Prabowo ini punya visi dan misi yang sangat luar biasa di situ. Kalau ini tetap keberlanjutan, ya proyek-proyek Jokowi tetap dilanjutkan di situ, maka Prabowo tidak bisa dicap sebagai presiden apa, ya hanya dijadikan sebagai presiden keberlanjutan. Dan sekarang kita lihat saja ya, hukumnya sudah diberantas, sana sini sudah diberantas. Tinggal mensejahterakan bangsa kita, negara kita, rakyat Indonesia begitu kan. Kita tunggu saja begitu. Jadi saya kira kan Prabowo ini kan masih memimpin masih 3 bulan begitu kan. Ya semoga saja ada kesejahteraan yang ada begitu. Harapan kita adalah Prabowo. Ya kalau masih pola pikirnya Jokowi begitu kan. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa kita untuk memajukan bangsa dan negara kita. Jokowi membangun tol sana sih oke lah sebagai bapak infrastruktur begitu kan. Tapi kan hasilnya semuanya adalah ngutang. Ya Prabowo ini nampaknya bagaimana dengan anggaran seadanya begitu kan ya, ingin memaksimalkan ya dengan terobosan-terobosan baru. Jadi saya kira kalau bukan Prabowo siapa lagi begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini
Pak Prabowo jangan dengarkanlah omongannya Jokowi. Oke, mungkin itu ya kami sampaikan ya, tonton terus channel Hondari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.